Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi anak dan remaja dalam aspek belajar. Nah, teman-teman, jika kita perhatikan, proses belajar seorang anak itu sangat sederhana sekali. Yang pertama, mereka melihat dan mengamati yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka merekam. Nah, setelah merekam, mereka memasukkan ke dalam memori. Nah, apa yang mereka lihat itu. Kemudian yang terakhir, mereka akan meniru. Nah, tanpa mengetahui, tanpa mempertimbangkan apakah yang mereka tiru itu baik ataupun tidak. Berbeda dengan remaja yang mana mereka sudah mulai bisa mempertimbangkan apakah itu baik untuk ditiru ataukah buruk. Nah, bahkan remaja itu sudah mulai melakukan penyesuaian diri dengan gaya belajarnya. Nah, oke teman-teman, ada 3 gaya belajar yang harus kita ketahui. Yang pertama ada auditori. Nah, auditori itu adalah gaya belajar dengan lebih kepada pendengaran. Nah, contohnya kita memberikan materi-materi pembelajaran ke dalam sebuah audio sehingga peserta didik mendengarkan. Nah, anak dengan gaya belajar auditori, dengan audio itulah mereka lebih memahami apa yang kita sampaikan dan mereka lebih suka mendengarkan. Kemudian ada visual. Nah, visual ini adalah dalam bentuk gambar ataupun video. Mereka itu akan lebih mengamati gambar dan video. Nah, jadi kita sangat efektif sekali memberikan materi baik berbentuk gambar ataupun video. Kemudian ada belajar dengan gaya kinestetik. Kinestetik ini adalah anak yang sangat aktif dalam bergerak. Nah, kita dapat mengajak mereka belajar dengan sambil bermain ataupun sambil menyusun balok dan lain sebagainya. Itu akan lebih membuat mereka lebih memahami pelajaran yang kita berikan. Kemudian ada penyebab sulit belajar itu yang pertama ada faktor keturunan. Dan yang kedua ada gangguan saraf. Jadi jika saraf kita bermasalah juga akan mengurangi atau menghambat proses pembelajaran. Kemudian ada kekurangan gizi. Jadi gizi sangat penting sekali ya untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian ada lingkungan. Nah, orang yang merasa tertekan, tidak harmonis dalam keluarga juga akan menghambat proses pembelajarannya, akan mengganggu konsentrasinya. Kemudian ada hal yang harus dikembangkan agar proses pembelajaran orang itu berjalan dengan baik. Yang pertama itu ada aspek fisik. Apabila fisik kita baik, maka kita akan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik pula. Dengan aspek emosi kita yang tenang, emosi kita yang stabil juga akan membantu proses pembelajaran dengan baik. Kemudian ada aspek intelijensi. Nah, kecerdasan sangat penting sekali sebagai pendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebaiknya terus mengasah kecerdasan anak ataupun remaja ataupun kita sendiri, baik itu dengan hal-hal yang sederhana seperti mengisi teka-teki silang dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek sosial. Nah, aspek sosial seperti hubungan yang harmonis antara guru dan anak itu sangat penting sekali, ataupun hubungan yang harmonis di dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi kenyamanan seorang anak dalam proses pembelajaran. Jadi sekian teman-teman ruang lingkup psikologi anak dan remaja dalam aspek belajar.